Ketika makan malam, menantu Emilia berbisik, "Anak yang kukandung adalah hasil hubungan gelapku dengan suamimu." Namun, Emilia hanya tertawa di dalam hati. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Emilia Darmawan selalu percaya bahwa keanggunan adalah bentuk kekuasaan yang paling sunyi. Dan malam itu, di ruang makan utama kediaman Atmaja, keanggunannya diuji hingga batasnya. Aroma minuman dan daging domba panggang memenuhi udara. Di atas meja mahoni yang mengilap, lampu gantung kristal bohemian membiaskan cahaya ke segala penjuru, seolah merayakan kejayaan keluarga Atmaja, salah satu dinasti properti dan perhotelan paling disegani di Asia. Emilia duduk di ujung meja, mengenakan kebaya sutra tenun yang sederhana namun mahal. Kulitnya seputih pualam, matanya tajam dan waspada. Mata seorang ratu yang telah mengamankan taktanya. Di sebelahnya, suaminya, Wibowo Atmaja atau Tuan Bo, memotong hidangannya dengan tenang, menampakkan ketenangan palsu. Seorang pria yang sudah lama berhenti memperhatikan dunia di sekitarnya. Lalu ada putra semata wayangnya, Bima Atmaja, yang terlihat lelah di balik setelan mahalnya. Bima adalah pondasi moral keluarga ini. Terlalu baik, terlalu jujur, dan terlalu naif. Dan di samping Bima, duduklah Sena Harisma, sang menantu. Sena adalah badai yang mengenakan gaun. Malam itu, ia memakai gaun hijau zamrud. Kontras sekali dengan kulitnya yang seputih salju. Ia terlalu wangi. Tawanya terlalu sering terdengar, dan matanya memancarkan kegembiraan yang berlebihan, seolah ia baru saja memenangkan lotre, atau lebih tepatnya, sebuah perang yang tak terlihat. Emilia telah mengamati menantunya sejak hari pertama. Sena bukan sekadar perempuan ambisius. Ia adalah kalkulator yang berjalan, melihat setiap relasi, setiap aset, setiap nama keluarga sebagai angka yang bisa ia tambahkan ke total kekuasaannya. Ketika hidangan penutup tiba, Sena berdiri. Keheningan tiba-tiba menyelimuti meja. "Aku punya pengumuman," katanya. Suaranya melengking tapi dikontrol. Dengan gerakan yang terlalu teatrikal untuk ruangan itu, ia menyentuh perutnya yang masih rata. "Aku hamil." Sorakan pelan muncul dari bibir keluarga besar. Bima Atmaja, sang suami sah, tersenyum lega, meraih tangan Sena dan menggenggamnya, sebuah pemandangan yang menyayat hati Emilia. Bima terlihat tulus bahagia. Sena berjalan perlahan ke arah Emilia, mendekat seolah ingin memberikan pelukan selamat. Namun, ketika ia membungkuk, bibirnya mendekat ke telinga Emilia. Bau parfumnya yang berlebihan terasa memuakan. "Anak ini bukan dari Bima, tapi dari suamimu," bisik Sena. Nadanya santai, namun setiap kata mengandung racun yang mematikan. Dasar wanita tua norak. Dunia seketika membeku. Bisikan itu menghantam Emilia seperti pecahan kristal. Jantungnya berdetak lambat, dingin dan mekanis. Ia merasakan lonjakan dingin menjalar dari tulang punggungnya ke ujung jari. Tapi Emilia Darmawan tidak menangis. Ia tidak menunjukkan kemarahan. Ia adalah pilar yang tak akan retak hanya karena sedikit guncangan. Ia menatap Sena, melihat kepuasan murni di mata menantunya. Kemudian, Emilia melakukan hal yang paling tidak terduga. Ia tertawa. Tawa itu dimulai pelan, lalu berubah menjadi terbahak-bahak, nyaring, memenuhi ruang makan yang tegang. Semua orang menoleh. "Kenapa tertawa, Ma?" tanya Bima. Khawatir, Emilia menyeka sudut matanya yang kering, berdiri, dan merangkul Sena dengan kehangatan yang menyesakkan. Ia mengecup pipi Sena dengan bibir dingin. "Jangan khawatir, sayang," bisik Emilia. Suaranya tenang, anggun, dan mematikan. "Nanti Mama juga akan kasih kejutan yang akan menghancurkanmu." Dan sejak malam itu, sebuah mesin perang psikologis telah dinyalakan di jantung keluarga Atmaja. Malam itu, Emilia tidak bisa tidur.
Tuan Wibowo mendengkur di sampingnya, tak sadar bahwa ia telah menjual kehormatan keluarganya sendiri demi ilusi sesaat. Emilia memandangi wajah suaminya yang menua. Bukan cinta yang ia rasakan, melainkan satu hal, kekecewaan dingin seorang jenderal pada pasukannya yang menyerah tanpa perlawanan. Keesokan paginya, rutinitas berjalan sempurna. Telur mata sapi untuk Wibowo, roti bakar gandum untuk Bima, dan jus jeruk yang selalu ditolak Sena dengan alasan alergi konyol. Salah satu cara Sena agar terdengar unik. Sena menghampiri meja makan dengan tatapan angkuh. Ia mengelus perutnya, padahal belum ada tanda-tanda kehamilan. "Anda terlihat bahagia sekali, Ma," kata Sena sinis. "Padahal sebentar lagi Anda akan kehilangan segalanya." Emilia tersenyum tipis. "Kadang kebahagiaan itu datang dari hal-hal kecil, seperti melihatmu berpikir kamu sudah menang." Sena terdiam. Ia tidak terbiasa dengan Emilia yang menjawab langsung. Ia terbiasa dengan Emilia yang diam. Sebagai ibu mertua yang rapuh dan terkalahkan, Emilia tidak membuang waktu. Pukul 9, ia menelepon Dr. Laksmi Sanjaya, sahabat lama yang kini menjadi ahli genetika forensik di sebuah lab swasta. Laksmi berutang budi besar pada Emilia, sebuah utang yang tak terbayar selama bertahun-tahun. "Aku butuh tes DNA non-invasif," kata Emilia tanpa basa-basi. "Aku ingin tahu siapa ayah dari janin itu sebelum anak itu lahir. Dan aku butuh kau memprioritaskan ini di atas segalanya." Laksmi tertawa di seberang telepon. "Kau masih sama, Emi. Dingin dan mematikan." "Aku hanya ingin keadilan," balas Emilia, "untuk anakku dan untuk harga diriku." Sebelum menutup telepon, Emilia menambahkan satu instruksi penting. "Aku akan kirimkan sampel DNA 2 pria. Yang satu pasti Wibowo. Yang satu lagi, tolong cari tahu siapa pria lainnya." Ia juga memanggil satu-satunya orang yang ia percaya untuk beroperasi dalam bayangan, Risa Anjani. Risa adalah mantan asisten pribadinya yang kini bekerja sebagai konsultan keamanan siber. Risa adalah versi muda Emilia, tapi dengan ego yang lebih kecil dan kelicikan yang lebih besar. "Aku butuh mata, telinga, dan tangan yang tak terlihat." "Risa, berapa lama kau sanggup berada di bayangan?" tanya Emilia. "Cukup sampai saya melihat mereka jatuh." "Siapa targetnya?" "Sena Harisma dan seseorang bernama Aditya Pratama, pengacara keluarga kita." Rencana aksi pun dibuat. Rencana Emilia terfokus pada 3 pilar utama. Pertama, pengumpulan bukti satu materi genetik, di mana ia harus mendapatkan sampel DNA dari Wibowo dan pria kedua yang dicurigai, Aditya, untuk memvalidasi klaim Sena. Kedua, pengumpulan bukti kedua, konspirasi finansial, yang melibatkan Risa menyamar untuk mencari bukti keterlibatan Sena dan Aditya dalam upaya manipulasi aset dan warisan Bima. Dan ketiga, pengamanan Bima, sebuah langkah krusial untuk memastikan Bima tidak terlibat secara hukum atau dijadikan kambing hitam dalam skema pengkhianatan mereka. Semuanya mulai masuk akal. Kilas balik yang selama ini ia abaikan kini menjadi potongan puzzle yang membentuk pengkhianatan yang menjijikkan. Emilia ingat 3 bulan lalu, Sena tiba-tiba membelikan Wibowo jam tangan edisi terbatas untuk ulang tahunnya. Bima terkejut. Biasanya ia yang memilihkan hadiah untuk ayahnya. Sena hanya berkata, "Aku pilih sendiri." Selera pria seusia Papa Wibowo itu berbeda. Saat itu, Emilia hanya menganggapnya godaan genit. Kini, kalimat itu terasa seperti pengakuan. 2 minggu setelah pesta itu, Wibowo mulai sering pulang larut malam dengan alasan rapat mendadak atau urusan investor baru. Emilia tidak pernah menuntut, ia hanya mencatat. Suatu malam, ia terbangun karena suara derit pintu belakang. Ia melihat Wibowo menyelinap keluar ke taman. Emilia mengikutinya tanpa suara, menyaksikan Wibowo bertemu Sena di gazebo. Terlalu dekat, terlalu intim. Sena tertawa, menyentuh pipi Wibowo. Wibowo mengelus perut Sena, perut yang belum tampak hamil. Emilia tidak mendengar semua kalimat, hanya satu yang jelas.
Kita harus pelan-pelan. Jangan sampai Emilia curiga. Emilia mundur ke balik semak, kembali ke kamar. Ia tidak bodoh. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu kini telah tiba. Pagi itu, Risa Anjani sudah menyamar sebagai staf magang di kantor firma hukum milik Aditya Pratama. CV Risa dibuat sempurna. Riwayatnya disesuaikan dan ia berhasil menyusup tanpa menimbulkan kecurigaan. Dalam 3 hari, Risa mengirimkan rekaman suara yang membuat darah Emilia mendidih. Namun wajahnya tetap tenang. Suara Sena terdengar jelas. Kau janji akan lindungi aku kalau semuanya terbongkar kan? Kalau DNA-nya cocok denganku, semua warisan bisa disusun ulang. Bima kan tidak punya kekuatan hukum, makanya aku hamil dengan caraku sendiri. Kemudian suara Aditya. Tentu, tapi pastikan anak itu benar-benar dari Wibowo, bukan pria lain. Sena tertawa genit. Tentu saja dari Wibowo. Kami hanya butuh Bima terlihat bodoh. Emilia menghentikan rekaman. Jelas, Sena sedang main 2 kaki. Ia tidak hanya menjebak Wibowo, tapi juga menggunakan pengacara keluarga, Aditya, untuk memanipulasi warisan Bima. Anak itu mungkin milik Wibowo, atau mungkin milik Aditya. Emilia menyuruh Risa mengubah jalur. Risa kini menyamar sebagai perawat lepas di klinik mewah langganan Sena, tempat para sosialita menjalani perawatan infus vitamin dan konsultasi kandungan tanpa ingin diketahui publik. Risa memasukkan pengambilan sampel darah mikro saat menyodorkan infus anti mual. Sena tidak curiga sedikit pun. Kini, Emilia hanya membutuhkan satu hal lagi, sampel DNA dari Aditya Pratama. Sampel Wibowo muda. Sikat gigi dan helai rambut dari sisirnya sudah cukup. Sementara Aditya, Emilia tahu cara membuatnya lengah. Serigala lapar akan selalu jatuh pada perangkap yang disajikan dengan kelemahan. Emilia menelepon Aditya malam itu. Suaranya sedikit gemetar, pura-pura rapuh. Adit, aku butuh bantuanmu. Aku takut ada orang mengincar warisan keluarga. Bisakah kita bertemu secara rahasia? Aditya Pratama menelan umpan itu bulat-bulat. Tentu saja, lelaki seperti dia selalu lapar melihat wanita kaya yang terlihat kehilangan pijakan. Mereka bertemu di sebuah lounge hotel bintang 5 yang tenang, jauh dari mata siapapun yang mengenalnya. Aditya datang dengan jas rapi, parfumnya berlebihan, tatapannya haus perhatian. Aku senang kamu masih percaya padaku, Emi. Katanya, menggunakan sapaan lama yang dulu ia gunakan saat masih menjadi pengacara muda yang ambisius. Emilia menunduk, memainkan peran wanita yang bingung. Aku merasa ada yang salah. Sena terlalu percaya diri, Wibowo terlalu tenang, dan Bima terlalu tidak tahu apa-apa. Aditya menyentuh tangannya di atas meja, gerakan yang halus dan penuh perhitungan. Kau hanya butuh orang yang mengatur ulang semuanya. Aku bisa membantu. Kita bisa ubah susunan warisan, perlindungan hukum, penghapusan nama. Tepat seperti yang Emilia perkirakan, serigala lapar paling mudah dituntun ke perangkap. Saat Aditya meminta izin ke toilet, Emilia bergerak. Ia mengambil tisu bekas yang baru saja ia gunakan dan 1 gelas yang baru saja bibir Aditya sentuh. Keduanya masuk ke plastik klip kecil di dalam tasnya. Tak ada yang lebih anggun dari pencurian kecil di antara tawa dan kopi mahal. 2 jam kemudian, Emilia duduk di ruang belakang laboratorium Dr. Laksmi. Ruangan putih dingin dengan alat-alat canggih. Laksmi meletakkan sampel dari Sena, Wibowo, dan Aditya berdampingan di meja logam. Aku akan periksa kecocokan DNA janin dengan 2 sampel pria ini. Hasil bisa keluar dalam 7 hari. Jika hasilnya mengarah ke Aditya, tanya Emilia. Laksmi menatapnya. Kau menang dengan cara paling bersih. Kau telah mengungkap tidak hanya perselingkuhan suamimu, tapi juga konspirasi hukum yang melibatkan pengacara pribadimu sendiri. Emilia mengangguk. Tapi ia belum merasa menang. Ia tahu Sena tidak akan diam. Perempuan seperti Sena, jika merasa terpojok, akan mencakar balik tanpa pikir panjang.
Keesokan paginya, Sena memasuki ruang sarapan dengan gaun putih, longgar, dan ekspresi penuh kemenangan. "Semalam aku mimpi anakku akan jadi pewaris tunggal perusahaan ini, Ma," katanya dengan suara keras. "Dan di mimpi itu, Anda sedang berdiri di luar gerbang dingin sendirian." Emilia menatapnya, memotong buah dengan gerakan presisi. "Mimpi itu menarik, Sena. Tapi mimpi yang terlalu manis seringkali menutupi mimpi buruk yang akan datang." Emilia menyadari ia harus mengamankan Bima lebih dulu. Malam harinya, Emilia duduk di sisi tempat tidur Bima. Putranya sedang membaca laporan keuangan perusahaan. "Nah, apa kamu percaya istrimu?" tanya Emilia. Bima mengerutkan dahi. "Tentu, Ma. Maksud Mama, jika suatu hari kamu tahu dia menyembunyikan sesuatu yang bisa menghancurkanmu, hukum, finansial, bahkan kehormatanmu, kamu akan tetap bertahan di sisinya?" Bima menatap ibunya dalam diam, lalu berkata lirih, "Aku tidak tahu, tapi aku selalu percaya kebenaran akan menang di akhir." Emilia tersenyum pahit. "Kebenaran tidak selalu muncul sendiri, Nak. Kadang ia harus diangkat dari kuburan sebelum keluar kamar." Emilia menyelipkan satu flash disk hitam ke dalam laci meja kerja Bima. Isinya rekaman CCTV Risa yang menunjukkan Sena dan Aditya membeli perhiasan mewah dengan kartu kredit Bima, serta bukti-bukti awal transaksi besar atas nama Bima ke rekening fiktif di luar negeri. Emilia tidak ingin Bima tahu ia menyelamatkannya. Ia hanya ingin Bima siap saat badai itu datang. Dan badai itu datang. Keesokan paginya, Sena mengamuk di ruang keluarga. "Siapa yang mengirim ini? Ini semua fitnah. Palsu." Ia mengacungkan cetakan bukti-bukti yang Emilia sebarkan diam-diam ke seluruh rumah, seolah itu adalah kiriman anonim. Dokumen-dokumen palsu itu berserakan di lantai marmer. Bima turun dari tangga, diam, menatap dokumen berserakan itu. "Apa ini, Sena?" tanyanya tajam. Sena memeluknya, menangis histeris. "Ada orang yang ingin menghancurkanku, Mas. Mereka mau bikin kamu benci aku." Emilia berdiri di belakang sofa, memandangi mereka seperti menonton sandiwara murahan. Lalu, ia berkata tenang, "Mungkin kamu harus tenang, Sena, karena kamu belum tahu kejutan terbesar masih dalam perjalanan." Untuk pertama kalinya, mata Sena memancarkan ketakutan yang tulus. 2 hari setelah kegaduhan itu, Sena mengetuk pintu ruang kerja Emilia. Kali ini dengan ekspresi yang menyentuh ranah rendah hati. Ia datang untuk menawarkan gencatan senjata. "Ma, aku sadar aku mungkin terlalu agresif, tapi aku tidak mau rumah ini pecah. Apalagi saat aku sedang hamil anak dari darah keluarga ini." Emilia menatap matanya. "Darah keluarga ini, kau yakin?" Sena tersenyum. Senyumnya sudah kehilangan taringnya. "Aku tidak mau ribut, Ma. Aku cuma ingin kita bisa berdamai demi anak ini. Demi Bima. Demi Bima." Emilia mengulang. "Kau tahu, dia sudah mulai memeriksa laporan keuangan perusahaan, mulai sadar ada transaksi gelap atas namanya. Kau pikir dia bodoh?" Wajah Sena menegang. Tapi ia cepat menguasai diri. "Itu semua hanya miskomunikasi. Aku bisa bantu jelaskan pada dia." "Kau datang untuk menawarkan damai?" kata Emilia datar. "Atau untuk mengulur waktu sebelum semuanya terbongkar?" Sena menegakkan punggung. Suaranya berubah tajam. "Kita berdua perempuan, Ma. Kita tahu permainan ini. Kalau Mama buka semuanya, keluarga ini pecah. Wibowo akan hancur. Bima bisa terjerat hukum. Media bisa habis-habisan. Kita bisa atur semuanya diam-diam. Aku tetap di sini. Anak ini lahir, diberi nama Atmaja, dan Mama tetap jadi pemimpin rumah ini tanpa keributan." Emilia tertawa pelan. "Kau pikir aku ingin menyelamatkan nama keluarga, sayang? Aku ingin membersihkannya." Emilia berjalan ke rak buku, menarik sebuah buku tua, dan mengambil amplop krem yang ia selipkan di baliknya. "Di dalam sini ada hasil DNA. Aku belum buka."
Belum perlu, bisik Emilia, memainkannya di tangan. Tapi aku tahu, isinya akan membunuh semua harapan yang sedang kau bangun. Aku akan tunggu sampai kau sendiri yang menggali lubangmu paling dalam. Baru aku akan jatuhkan bukti ini seperti tanah terakhir di atas kuburan ambisimu. Sena berdiri tanpa kata, wajahnya pucat pasi. Ia keluar dari ruangan Emilia seperti tikus yang baru sadar rumahnya sedang terbakar. 2 hari kemudian, Risa Anjani menjalankan operasi terakhirnya. Ia menyamar sebagai perawat dan meyakinkan Sena untuk menjalani prosedur amniosintesis ringan di klinik premium. Iming-iming riset genetik untuk bayi unggul dengan voucher perawatan mahal. Sena yang haus pengakuan publik jatuh ke dalam perangkap itu. Sampel air ketuban diambil dengan teknik yang aman dan diserahkan langsung ke Dr. Laksmi. 3 hari berselang, Emilia menerima pesan dari Laksmi. Hanya 1 baris. Namun, cukup membuat seluruh rencana yang ia susun selama berbulan-bulan terkunci. Sudah 99,8% akurat. Bukan anak Wibowo, juga bukan anak Bima. Bayi itu adalah anak dari Aditya Pratama. Sena Harisma tidak hanya mengkhianati suaminya, ia juga mengkhianati mertuanya yang selama ini menjadi selingkuhannya. Ia telah melibatkan 2 pria dalam konspirasi hukum dan keturunan. Dunia di sekeliling Emilia terasa sunyi. Semua potongan telah terkunci, rapat, pas, dan siap berdetak menuju kehancuran total. Emilia mengeluarkan 2 amplop dari kotak besinya. Hasil DNA yang telah divalidasi dan salinan dokumen ilegal yang ditandatangani Bima. Ia tersenyum. Tinggal 1 langkah lagi. Hari Minggu datang dengan langit kelabu. Emilia menyiapkan makan malam khusus. Kali ini bukan untuk merayakan, melainkan untuk mengakhiri. Ia mengundang Wibowo, Bima, 2 adik Wibowo, para direktur perusahaan, dan 2 notaris terpercaya. Meja ditata sempurna, lilin putih, bunga lili klasik, dingin seperti ruang eksekusi. Sena datang terakhir, berdandan seperti hendak syuting reality show. Gaun hitam ketat memamerkan perutnya yang membulat, bibir merah, dan senyum yang nyaris meledak karena percaya diri. Wibowo terlihat gelisah. Bima tampak canggung. Namun di matanya sudah terlihat percikan keberanian. "Terima kasih sudah datang," ucap Emilia, berdiri di ujung meja. Malam ini bukan tentang harta, tapi tentang sesuatu yang lebih penting. Kebenaran. Ia meletakkan tumpukan dokumen tebal di tengah meja, lalu menyalakan proyektor kecil yang sudah ia siapkan. Yang pertama muncul adalah rekaman suara Sena dan Aditya yang membahas manipulasi surat warisan. Rekaman itu memutar suara Sena yang menghina Emilia sebagai wanita tua itu, kata-kata lama yang ia gunakan saat bicara dengan Wibowo. Beberapa orang di meja terkejut. Wibowo menunduk dalam-dalam. Bima mengepalkan tangan. Berikutnya, hasil tes DNA resmi. Layar itu berhenti di 1 kalimat jelas yang sudah dicetak tebal. Tidak ada hubungan biologis antara janin yang dikandung Sena Harisma dengan Wibowo Atmaja maupun Bima Atmaja. Keheningan yang mematikan. Emilia menatap semua orang, lalu bicara pelan. Sena mengandung anak dari Aditya Pratama. Bersama-sama, mereka memalsukan dokumen legal, menyalin tanda tangan Bima, dan merencanakan pengambilalihan perusahaan ini bukan untuk keluarga, tapi untuk mereka sendiri. Wajah-wajah di meja pucat. Wibowo membalik kursinya, berdiri dan berteriak, "Kau tidur dengan Aditya juga?" Sena menjerit, "Itu bohong. Kalian semua memanipulasiku." "Aku cuma apa?" potong Emilia, matanya setajam belati. "Cuma parasit yang merusak satu keluarga? Cuma penipu yang mengorbankan anakku sendiri demi warisan yang bahkan belum milikmu?" Sena terisak. Emilia mengambil flash disk kecil. "Ini salinan semua rekaman, bukti transaksi, laporan medis, sudah kubagikan ke pengacara dan notaris.
Sekarang, kamu bisa pergi dengan atau tanpa kehormatan. Tapi jangan pernah menyentuh anakku lagi." Bima, meski wajahnya hancur, berdiri dan menatap Sena dengan tatapan yang belum pernah ia lihat darinya. "Pergi, Sena. Mulai malam ini, kamu bukan bagian dari hidupku." Sena menjerit lagi. Air matanya mengalir deras, lalu keluar dari ruang makan dalam keheningan yang lebih memekakan telinga daripada teriakan manapun. Emilia menatap Wibowo yang kini duduk kembali. Wajahnya tertunduk. "Aku tidak tahu soal Aditya," bisik Wibowo. "Aku pikir hanya aku saja." "Kau pikir hanya perselingkuhanmu yang bisa kuampuni?" tanya Emilia. Suaranya tenang, namun menghancurkan. "Kau tahu Sena licik, tapi kau tetap membantunya menginjak Bima, anakmu sendiri. Itu yang tidak bisa kupahami." Wibowo Atmaja, sang patriarki, akhirnya benar-benar kalah. Emilia menyerahkan dokumen terakhir kepada notaris. "Dengan bukti ini, saya Emilia Darmawan menyatakan pengalihan seluruh kendali perusahaan kepada Bima Atmaja sebagai penerus sah. Dan mulai malam ini, saya mengajukan perceraian penuh dari Wibowo Atmaja atas dasar pengkhianatan, manipulasi, dan pelanggaran etika keluarga." Direktur perusahaan menyetujui. Mereka semua melihat Emilia bukan sebagai istri tua yang rapuh, melainkan sebagai pemilik sah seluruh sistem yang selama ini mereka lupakan kekuatannya. Emilia menatap Bima. "Ambil alih kendali, Nak, dan jangan pernah berikan satu jengkal pun untuk mereka yang menjual keluarga demi nafsu." Bima berdiri, suaranya pelan tapi kokoh. "Aku akan jaga nama kita, Ma. Aku janji." Keesokan harinya, Wibowo Atmaja meninggalkan rumah tanpa koper, tanpa salam perpisahan, hanya bayangan punggung seorang lelaki yang dulu pernah dipilih Emilia. Dan kini, ia buang seperti debu yang mengotori nama keluarga. Sementara itu, Aditya Pratama lenyap. Reputasinya, firma hukumnya, dan koneksinya hancur dalam hitungan jam setelah Emilia menyebarkan semua bukti ke jaringan bisnis kelas atas. Emilia tidak memenjarakannya. Ia melakukan hal yang lebih kejam. Memastikan namanya dikucilkan dari industri. Tidak ditangkap, tapi dilupakan. Perlahan, menyakitkan. Sena Harisma menjadi kutukan dalam satu malam. Berita tentang istri muda yang mengandung anak dari pengacara suami sendiri demi warisan menyebar liar. Ia mencoba bertahan, mengunggah video menangis, menyebut dirinya korban. Tapi netizen dan jaringan sosialita tidak sebodoh yang ia kira. Karirnya sebagai influencer menguap, rekeningnya dibekukan. Ia kehilangan segalanya, kecuali aib yang akan menemaninya seumur hidup. Pagi itu, sebelum rapat direksi terakhir di kantor pusat Atmaja Group, Emilia mengambil satu benda terakhir dari lemari besinya, amplop putih dengan segel merah. Isinya bukan bukti DNA atau dokumen hukum, tapi pengakuan tertulis dari Sena Harisma yang diambil secara diam-diam oleh Risa dalam sesi terapi manipulatif. "Aku tahu aku salah, tapi aku hanya ingin keluar dari kehidupan kecil ini. Aku tidur dengan Aditya bukan karena cinta, tapi karena kami punya rencana." Wibowo pun akhirnya ikut. "Aku hamil dan aku pikir itu senjata, tapi ternyata justru itu kutukan. Mungkin aku memang pantas dihancurkan, tapi aku tidak menyesal pernah mencoba menggulingkan Emily. Dia terlalu kuat untuk dilawan." Pengakuan itu kini berada di tangan Emilia. Di depan seluruh direksi, Emilia berdiri di podium. 5 bulan terakhir, saya diam, katanya. Tapi bukan karena saya lemah, saya hanya mengamati. Ia mengangkat kotak kayu kecil. Di dalam sini ada pengakuan. Tidak untuk publik, tapi untuk kita. Agar kita ingat bahwa racun bisa tumbuh dari dalam. Ia menyerahkan kotak itu ke notaris. Lalu, ia berbalik, menatap Bima yang duduk di kursi yang dulunya milik ayahnya. "Sekarang, semua ini milikmu, Nak. Tapi ingat, kuasa bukan untuk disimpan,
kuasa untuk dijaga dari luar dan dari dalam. Emilia keluar dari gedung dengan langkah yang ringan. Tidak ada beban, tidak ada luka yang tersisa, hanya ketenangan. Sore itu, ia duduk sendiri di balkon belakang, menyeruput teh hangat. Bima menghampirinya, duduk di sampingnya, matanya penuh penghormatan. "Kenapa Mama tidak hancurkan mereka di pengadilan?" tanya Bima pelan. Emilia menatap mata anaknya, melihat kejujuran yang ia selamatkan. "Karena kehancuran terbaik, Nak," jawab Emilia, "bukan yang ramai, tapi yang sepi, yang membuat mereka hidup dengan aib yang tak bisa mereka lupakan seumur hidup." Di bawah langit senja yang damai, Emilia Darmawan membiarkan keheningan memeluk rumahnya. Tidak ada lagi bisikan di meja makan, tidak ada lagi luka. Yang tersisa kini hanyalah kebenaran dan awal dari sesuatu yang benar-benar baru.